Salam jumpa kembali buat teman-teman, para pemirsa Wacana Multimedia dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali, dan sore hari ini akan menginformasikan hasil terbaru dari semifinal Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Indonesia. Tepatnya untuk semifinal pertama, yaitu pertandingan antara Vietnam dengan Malaysia. Dan sebuah kejutan terjadi di semifinal pertama ini, di mana ya kalau menurut para pengamat dan para analis mungkin ya cenderung menjagokan timnas Vietnam U19 untuk memenangkan pertandingan semifinal ini. Tapi setelah kita ikuti bersama, Malaysia menunjukkan performan yang cukup bagus ya di semifinal ini, di mana mereka bermain sangat efektif, yang jelas sangat efektif ya, antara bertahan dan menyerang dengan taktik dan strategi yang tepat, mampu menjinakkan ya timnas Vietnam U19, sehingga mereka sampai akhir pertandingan bisa unggul dengan skor yang bahkan cukup telak ya, yaitu skornya 0-3 untuk Vietnam dan 3 untuk Malaysia U19. Nah, ini juga mungkin buat para supporter Indonesia yang kemarin kecewa dengan kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal, ya cukup gimana ya agak sedikit melegakan juga mungkin ya, karena Vietnam yang lolos ke semifinal dari grup A ini kemarin membuat gagal timnas Indonesia lolos ya ke semifinal. Dan kali ini justru takluknya di tangan Malaysia dengan skor yang cukup telak 3-0. Ya, kalau kita melihat pertandingan tadi ya di babak pertama, timnas Malaysia sudah cukup menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi ya, tidak gentar gitu ya, tidak nervous gitu ya, menghadapi Vietnam yang mungkin dianggapnya di atas mereka gitu ya, atau persepsi publik mungkin ya di atas mereka. Tapi pada kenyataannya Malaysia cukup efektif ya bermain dan bisa menciptakan gol pertama justru pada menit 26 melalui Adam Farhan ya di menit ke-26. Kemudian setelah unggul 1-0, Vietnam tersengat mungkin ya dengan gol pertama dari Malaysia ini, sehingga mereka memporsir serangannya, dan Malaysia kelihatan cukup mampu meladeni serangan-serangan dari timnas Vietnam tersebut. Keseimbangan antara pertahanan dengan penyerangan yang dipraktekkan oleh taktik dan strategi dari timnas Malaysia U19 cukup efektif ternyata ya, dan sehingga serangan-serangan dari Vietnam selalu mentok gitu ya. Kemudian justru ya kembali pada babak kedua ya, babak kedua menit ke-70 Malaysia bisa kembali menciptakan gol melalui penyerangnya ya, melalui serangan balik ya yang diciptakan oleh Haikal Hakimi pada menit ke-70. Ya, gol yang cukup bagus dari kerjasama dua orang pemain depan Malaysia melalui serangan balik. Dan lagi-lagi ya, setelah unggul 2-0, Vietnam dengan mungkin sedikit agak ini ya, ketegangan dan lain sebagainya, sehingga efektivitas dalam menyerangannya itu tidak terlalu bagus gitu, sehingga bisa diantisipasi terus oleh pertahanan timnas Malaysia yang cenderung untuk terus bertahan, memperbesar dominasinya untuk bertahan, dan sekali-sekali untuk melakukan serangan balik. Terus setelah menit ke 87 ya, kembali sebuah blunder mungkin dari timnas Vietnam, di mana satu orang pemain depan Malaysia gitu ya bisa umpan dari belakang, dan ternyata ada back dari Vietnam yang terpleset untuk menjaga satu orang pemain Malaysia ini, sehingga lolos ya, dan terus bisa mengontrol bola, menguasai sampai berhadapan-hadapan dengan kiper, dan dengan
skillnya yang cukup bagus juga nih. Namanya Haikal Danis ya. Pemain depan Malaysia ini bisa mengecoh atau mengelabui kiper dari Vietnam. Sehingga skor bisa berubah lagi pada menit ke-88, yaitu menjadi 3-0 untuk timnas Malaysia U19. Dan ini cukup menjadi sebuah surprise ya tentunya buat para penonton, termasuk publik sepak bola Indonesia. Tanpa disangka-sangka gitu, Vietnam bisa takluk di tangan timnas Malaysia. Dan kita juga tentunya sangat salut dengan performance atau penampilan dari timnas Malaysia kali ini yang bisa menjaga ritme antara kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, kemudian efektivitas dalam segi permainan ya. Dan tentunya ini ditunjang juga oleh skill para pemainnya yang cukup memadai ya, cukup bisa diandalkan untuk melakukan teknik dan strategi mereka. Dan ini juga merupakan sebuah surprise ya, karena Vietnam ini adalah juara grup A ya. Mungkin diprediksi bisa lolos ke final. Sementara Malaysia cuma menduduki peringkat 2 di grup B yang bagaimana kita ketahui Laos yang memimpin dari grup B. Ternyata Malaysia bisa mengungguli dengan skor yang cukup telak ya, 0-3 terhadap Vietnam U19. Ya mungkin itu ya sebagai sedikit review atau ulasan dari pertandingan semifinal pertama antara timnas Vietnam U19 melawan timnas Malaysia U19. Dan kita tunggu siapa lawan Malaysia di partai final nanti. Ya, nanti jam 20 malam hari ini juga akan dilaksanakan pertandingan semifinal kedua antara timnas Thailand melawan timnas Laos U19. Ya, sebagaimana kita ketahui, Thailand menduduki peringkat kedua di grup A dan Laos menjadi juara grup B. Sehingga ya nanti di semifinal mereka bertemu di semifinal kedua. Dan kita nantikan siapa yang bakal unggul di partai semifinal yang kedua tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.